Tadi Mas Bima mengatakan ada pertanyaan, apakah ini akan menimbulkan konsekuensi logis secara hukum, secara regulasi. Nah, mengenai konsekuensi hukum, ketika kemudian saat ini kan memang tahun politik, akan ada pemilihan presiden tahun depan, kita belum tahu bagaimana hasilnya, dan ketika kemudian ternyata ada pemimpin yang tidak sejalan ataupun tidak melanjutkan IKN ataupun ada kemudian beberapa kebijakan yang berubah, apakah akan ada konsekuensi hukum dari perubahan itu, Mas Ferry? Ya, tentu akan ada konsekuensi hukum terhadap sesuatu yang melanggar konstitusi ya. Hari ini karena pemerintahan Presiden Jokowi sedang berkuasa, meskipun banyak hal kebablasan, lalu itu dibiarkan, ya suatu waktu kan bakal berganti, dan kalau kemudian itu melanggar konstitusi tentu akan dibatalkan. Nah, bayangkan orang sudah investasi besar-besar begitu ya, tetapi ada kelemahan yang sangat esensial di dalam proses penyelenggaraan pembentukan undang-undang dan partisipasi publiknya. Tentu mereka juga punya perhitungan bisnis sendiri ya. Saya yakin yang investor yang 10 ini juga mempertimbangkan perhitungan ekonominya sendiri. Tidak mungkin mereka investasi jor-joran langsung tanpa ada pertimbangan matematisnya ya, pertimbangan ekonominya. Mereka tentu akan menghitung itu. Dan saya lihat banyak keraguan di sana. Sampai hari ini berbagai investor asing kan masih ragu, tidak percaya diri dengan pilihan-pilihan kebijaksanaan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Itu artinya memang ada ketimpangan. Mereka juga pasti baca undang-undang dasar kita, sistem hukum kita, hal-hal yang dipaksakan seperti ini, seperti apa konsekuensinya bagi bisnis mereka. Nah, tadi kan disampaikan oleh Mas Bima ya, bahwa harusnya pembentukan sebuah undang-undang itu melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Tiga hak dalam partisipasi publik yang bermakna itu tidak pernah dipenuhi dalam revisi undang-undang ini. Jadi seolah-olah Presiden Jokowi mengejar target ya, lalu memaksakan investor nasional yang punya kedekatan relasi dengan pemerintah untuk kemudian mensupport itu, seolah-olah sudah ada yang berkeinginan melakukan investasi dengan dana yang cukup besar, tetapi kalau kita lihat relasinya ini kan kaitan emosionalnya dengan pemerintah juga besar. Jadi orang juga akan menilai itu ya, investor yang terlibat dalam beberapa waktu terakhir ini akan dinilai relasi politiknya dengan pemerintah. Dan investor asing dan yang ragu tentu akan mempertimbangkan ya, jangan-jangan ini hanya gimmick kebijakan ekonomi untuk kemudian menganggap bahwa proyek IKN ini masih masuk akal. Padahal kegagalan-kegagalan dalam proyek ini yang harusnya dievaluasi dan hal-hal yang bisa diperbaiki segera akan dilakukan. Kalau untuk menutup mata bahwa IKN sudah jadi undang-undang dan sama sekali tidak bisa dijalankan oleh pemerintahan baru juga tidak mungkin, karena semua sistem perencanaan pembangunan nasional itu kan ada keberkalaan. Nah, yang dilakukan pemerintah ini lebih mirip ketidaksabaran ya untuk mewujudkan sesuatu yang kemudian cara eksekusinya itu berantakan, sehingga malah menambah keraguan-keraguan baru terhadap upaya berhasil atau tidaknya pemindahan ibu kota negara yang baru ini. Tapi kan kemudian undang-undang IKN ini memang sudah disetujui seperti itu. Artinya bagaimana, Mas Ferry? Ya, sebagai undang-undang dia tentu berlaku, tetapi materi muatannya kan yang punya keraguan-keraguan tertentu itu pasti akan dikoreksi oleh publik ya. Bukan tidak mungkin begitu pemerintahan ini berakhir dalam hitungan beberapa bulan lagi ya, sampai Oktober tahun depan, itu akan menunggu ya momen yang tepat, karena dominasi pemerintahan dalam berbagai lini pemerintahan, maka mereka akan menunggu setelah pemerintahan ini berakhir, baru mereka akan melakukan upaya atau langkah-langkah hukum untuk mengoreksi undang-undang yang bermasalah ini. Sepanjang ingatan saya, undang-undang ini miskin sosialisasi ya. Sebagai sebuah undang-undang besar ya, kebijakan yang luar biasa, mestinya pembuat kebijakan betul-betul berupaya sedemikian rupa untuk menampung berbagai aspirasi. Sampai hari ini ya, sudah direvisi undang-undang ini,
tidak ada upaya menjelaskan ke publik di ibu kota yang akan jadi ibu kota lama yaitu Jakarta. Jakarta ini akan dijadikan apa? Padahal konsep pengalihan ibu kota itu selalu bicara dua hal, ibu kota baru dan ibu kota lama mau dijadikan apa. Nah ini kan miskin dua-dua hal, di ibu kota yang baru publiknya juga tidak diikutkan, di ibu kota yang akan ditinggalkan publiknya juga diabaikan. Nah ini menjadi pertanyaan besar bagi saya, kenapa kemudian dipaksakan berbagai hal Oke. secepat-cepat mungkin, padahal banyak hal yang masih tersisa untuk diperbaiki dan ditampung aspirasi publiknya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.